Halo, selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana peluang-peluang dalam kewirausahaan. Nah, yang pertama itu kira-kira bagaimana sih melahirkan ide-ide baru dan bagaimana kita mentransfer ide tersebut menjadi sebuah peluang. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa ide itu adalah sebuah pemikiran, sebuah gagasan yang dimana gagasan itu nantinya kita realisasikan dalam sebuah tindakan. Nah, yang pertama itu bagaimana kita menciptakan ide-ide baru dan mentransfernya itu menjadi sebuah peluang. Nah, yang pertama itu adalah kita bisa meminta sebuah opini atau pendapat. Misalnya kita bisa berkonsultasi dengan konsultan atau dengan teman kita yang lebih ahli dalam bidang bisnis. Nah, yang kedua itu adalah bisa meningkatkan kreativitas pegawai. Nah, di sini tuh misalnya kita sebagai atasan, kita paksalah pegawai kita atau tim kita atau bagian divisi kita agar memiliki ide baru atau inovasi baru. Nah, yang pertama itu adalah dari diri sendiri. Nah, dari diri sendiri ini adalah dari hobi. Terus ya dari hobi, yang dimana hobi ini adalah dia melakukannya tuh karena senang, karena merasa bahagia, itu yang dikatakan hobi. Nah, dari situ, dari hobi itu misalnya seseorang yang gemar mengedit, nah pasti dia dari hobi itu dia bisa mengembangkan sebuah karir, misalnya menjadi content creator atau lain sebagainya yang berkecimpung di dunia digital. Nah, yang berikutnya adalah dari lingkungan. Nah, dari lingkungan di sini itu adalah dengan siapa kita bergaul, terus mungkin ada kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Nah, masalah-masalah tersebut kita pecahkan dan suatu saat nanti kita bisa menjadi sebuah ide, kita bisa meramu masalah-masalah itu dan kita bisa carikan jalan keluarnya lewat ide bisnis kita nantinya. Terus yang berikut adalah dari perubahan yang terjadi, misalnya dunia digital yang semakin mudah diakses. Nah, kalau saya di sini ambil contoh dari lingkungan, dari perubahan yang terjadi di sini tuh misalnya sekarang itu kan corona yang dimana itu bisa menjadi peluang atau potensi bagi kita untuk mengembangkan sebuah ide bisnis. Nah, bisa jadi karena sekarang itu kan musimnya semua orang tuh kan bekerja dari rumah. Nah, di sini peluang dimana dunia digital itu sangat sangat dibutuhkan dalam dunia sekarang karena menuntut kita untuk menguasai digital atau menggunakan media digital. Nah, untuk itu pasti ini ada peluang di mana kita bisa membuat suatu aplikasi, misalnya kalau orang yang programming pasti mereka tahu. Nah, di sini adalah peluang-peluang, misalnya dia bisa membuat aplikasi atau media pembelajarannya karena sekarang kan sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan sekarang karena semuanya itu dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Nah, di sini sebenarnya peluang-peluang itu bisa kita bisa kita ambil. Terus dari konsumen, maksudnya dari konsumen ini di sini itu ya orang yang membeli atau yang menghabiskan suatu barangnya. Nah, kita bisa saja ambil dari keluhan-keluhan konsumen, misalnya harganya ini, terus ini. Nah, kita bisa meramu keluhan-keluhan dari sana, terus dari informasi yang diperoleh. Nah, seperti yang tadi itu yang dari lingkungan, misalnya ada keluhan dari masyarakat, oh begini-gini. Nah, kita bisa ambil keluhan masyarakat itu menjadi sebuah ide bisnis. Nah, berikutnya adalah apa sih kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, yang pertama itu adalah dia bisa merencanakan sesuatu. Dia harus bisa mempunyai plan. Bisnis ini dibentuk karena ini. Rencananya bagaimana? Misalnya dari segi gedungnya bagaimana? Terus dia harus merencanakan idenya dia. Misalnya ide membuat kopi misalnya. Nah, dari ide membuat kopi ini kira-kira apa yang harus dia lakukan? Nah, yang pertama kan harus mempersiapkan dana nih. Terus tempat penjualan nanti, terus dia harus merencanakan kira-kira siapa sih yang menjadi karyawan yang bekerja di perusahaannya dia atau di kedainya dia nantinya. Terus kemampuan pemasaran. Nah, kemampuan pemasaran di sini itu berkaitan dengan bagaimana dia nanti bisa mempengaruhi masyarakat atau bagaimana dia nanti bisa mempromosikan produknya dia ini untuk laku di pasaran. Nah, disinilah
seorang seorang wirausahawan tuh harus tahu. Yang berikutnya adalah bagaimana kemampuan interpersonal. Nah, kemampuan interpersonal adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan karyawannya dia, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik sesama kliennya, terus misalnya antara akuntan, antara pelaku bisnis yang lain. Nah, di sini tuh kemampuan personal dari seorang wirausaha itu sangat diperlukan, karena tanpa kemampuan personal itu dia tidak bisa bekerja. Perusahaan itu akan statis, tidak akan berkembang dengan pesat, karena dia tidak bisa, bagaimana dia bisa melobi dengan kliennya si dia, terus bagaimana dia bagaimana bisa dia berkomunikasi dengan baik dengan karyawannya atau dengan bawahannya. Terus yang berikut adalah kemampuan dasar manajemen. Nah, manajemen di sini adalah bagaimana dia bisa mengatur, bagaimana dia bisa mengorganisir semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Misalnya contoh kecilnya adalah misalnya dalam dari segi mengatur keuangan perusahaan, bagaimana dia misalnya nanti itu gaji karyawannya semuanya terorganisir, semuanya tersistemnya. Terus yang berikutnya adalah kemampuan memimpin. Nah, kemampuan memimpin ini adalah sangat-sangat penting dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah dalam sebuah bisnis ya. Nah, karena kalau sang pemimpinnya tidak bisa memimpin karyawannya, apalagi karyawannya. Nah, kalau tidak mempunyai kemampuan dalam memimpin, ya saya rasa bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar, karena tanpa adanya sebuah maksudnya jiwa memimpinnya si dia, pasti otomatis sang bawahannya pasti merasa kita tuh kerjanya tuh asal-asalan, karena tidak ada kan yang memimpin begitu. Nah, yang berikutnya adalah pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi wirausaha. Nah, yang pertama itu adalah dia harus tahu tentang pesaing bisnisnya. Terus tahu juga pemasok atau supplier terkait dengan produksi barang di situ. Terus mengenal juga bagaimana cara mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan. Saya rasa sudah tadi di penjelasan yang bagian manajemennya. Nah, yang berikutnya adalah beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha. Nah, di antaranya adalah keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan risiko. Nah, berikutnya adalah kita membahas tentang kewirausahaan dalam praktek. Nah, kira-kira siapa sih yang sangat berkepentingan dalam sebuah perusahaan begitu? Kira-kira siapa orangnya? Nah, yang pertama itu adalah para investor. Nah, kita tahu para investor itu adalah orang yang sangat berpengaruh besar, orang yang menanamkan modalnya di sebuah perusahaan, atau orang yang melakukan investasi ya. Pada intinya orang melakukan investasi. Nah, di perusahaan besar, perusahaan itu tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya investor, tanpa adanya orang yang menanamkan modal di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah ada istilahnya pihak kreditor atau lembaga perbankan. Nah, lembaga kreditor di sini adalah orang yang memberikan pinjaman ya, orang yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, jika terjadi defisit dalam suatu perusahaan itu atau mengalami terjadinya terjadinya defisit, nah pasti dari pihak perusahaan terpaksa harus melakukan pinjaman dulu sebelum perusahaan itu mengalami keuntungan atau mengalami benefit begitu. Jadi untuk misalnya menutup gaji karyawan, pasti salah satu alternatif yang mereka lakukan adalah pasti melakukan peminjaman dulu di lembaga perbankan atau bank. Nah, yang ketiga adalah pihak manajemen perusahaan. Nah, sebagai leader atau pemimpin manajemen perusahaan juga memerlukan studi kelayakan bisnis untuk dapat mengetahui dana yang akan dibutuhkan serta digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau mengolah usaha atau proyek. Nah, tadi kita sudah bahas yang tadi itu yang kita bahas tentang maksudnya
itu kan di pihak manajemen mengatur keuangannya. Misalnya proyek yang dibutuhkan ini nanti dananya berapa sekian misalnya. Terus karyawan nanti yang dibutuhkan itu berapa misalnya. Terus ada juga dari pihak pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau di sini itu kan kalau kita lihat dalam perusahaan itu kan, kalau di Indonesia kita kan ada BUMN dan BUMD kan. Nah, BUMN itu kan di mana kan badan usaha milik negara, itu yang dikelola oleh negara ya atau pemerintah. Nah, kalau kita lihat itu misalnya Pertamina. Nah, meskipun Pertamina ini adalah milik pemerintah, tetapi bukan berarti semua keuntungannya itu harus diberikan kepada pemerintah, kepada negara, bukan. Nah, bagaimana dia bisa mengambil keuntungannya itu tergantung kesepakatan. Nah, karena nanti kan keuntungannya itu nanti kan pasti dibagi kepada misalnya orang-orang yang berprestasi dalam perusahaan itu, yang dimana mungkin dia memiliki mungkin ada istilahnya kan bonus jabatan. Nah, pasti keuntungan itu bisa diberikan kepada orang-orang yang setiap hari itu bekerja keras. Nah, di sini juga kan perlu adanya motivasi kewirausahaan. Nah, jadi keuntungan itu diberikan kepada orang-orang yang sangat bekerja keras, sangat ulet dalam bekerja setiap hari begitu. Terus yang terakhir itu adalah bagi tujuan pembangunan ekonomi. Nah, kebijaksanaan pembangunan ekonomi dirancang serta dirumuskan oleh pemerintah. Nah, sedangkan pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat melalui bermacam-macam pelaksanaan usaha proyek macam tadi BUMN itu. Nah, aspek-aspek yang lain dalam suatu perusahaan. Yang pertama itu adalah ada aspek hukum atau legalitas atau surat perizinan usaha. Nah, yang kedua adalah aspek ekonomi dan budaya. Nah, yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran, ada aspek manajemen, aspek keuangan. Nah, kira-kira kebijakan manajemen apa sih yang diperlukan dalam suatu usaha? Yang pertama adalah ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM, ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi, ada manajemen keuangan, manajemen informasi, ada manajemen strategis, ada manajemen operasi. Ya, begitu. Ada manajemen sumber daya manusia. Nah, seperti dari katanya ya, dari kalimat manajemen sumber daya manusia. Nah, yang dimana di sini adalah dia sangat berperan penting dalam dia tuh mengurus bagian ketenaga kerjaan dalam satu perusahaan, atau kita biasa sebut juga HRD. Nah, dia yang bekerja di situ, dia sangat melihat dia lebih melihat bagaimana karyawan itu bekerja. Nah, apakah misalnya si karyawan A ini sangat optimiskah dia dalam bekerja atau tidak. Nah, pokoknya bagian manajemen sumber daya manusia ini yang berhak apakah karyawan itu layak diterima atau tidak, apakah karyawan ini layak dipertahankan di perusahaan ini untuk bekerja atau tidak. Nah, semuanya bagian manajemen sumber daya manusia ini yang mengatur semuanya. Nah, manajemen pemasaran, kalau ini sering kita dengar setiap hari. Manajemen produksi ini juga sering kita dengar setiap hari. Terus manajemen keuangan, saya rasa ya dari katanya ya, manajemen keuangan berarti dia yang mengatur semua keuangan yang terkait dalam perusahaan. Terus manajemen informasi, nah dia yang meliputi misalnya bagian dokumennya, teknologinya, misal teknologi yang dipakai dalam perusahaan itu apa, bagian surat-suratnya, terus informasi-informasi yang berkaitan misalnya ada kerjasama antara perusahaan kita misalnya dengan perusahaan B. Nah, jadi manajemen informasi ini yang bertugas dalam melaksanakan tugasnya ini. Terus ada manajemen strategis. Nah, manajemen strategis ini adalah dia ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Nah, manajemen strategis juga berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Nah, pada intinya adalah dia semua yang tahu ya di manajemen strategis ini, bagaimana kita punya teknik nanti supaya barang ini laku. Terus fokus nanti barang atau
misalnya brand kita nanti itu fokusnya kepada siapa, masyarakat siapa, terus jenis kelamin apa misalnya, terus umur berapa. Nah semuanya dia yang manajemen strategis ini yang berhak mengatur semua itu. Terus ada manajemen informasi. Nah manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola perusahaan pengubahan input dalam bentuk material, tenaga kerja, dan energi menjadi output dalam bentuk barang dan jasa. Nah, manajemen operasi ini misalnya pasti semuanya dia yang berhak mengatur misalnya produksi, misalnya bulan ini kita memproduksi barang itu sekian-sekian, dia punya suppliernya dari mana, terus dia yang misalnya barang mentah contohnya di perusahaan manufaktur itu kan mengolah barang mentah menjadi barang jadi kan. Nah pasti di situ nanti dia si manajemen operasi ini yang tahu. Nah barang ini misalnya kelapa sawit ini nanti dia itu buat minyaknya, karena di sini tadi dikatakan bahwa dalam bentuk material menjadi output kan. Nah dimana tadi itu kan si kelapa sawit ini kan pertamanya kan dari bahan mentah terus ada duri-duri. Nah nanti kan itu kan diproduksi, diproses bagian manajemen operasi ini, dan nanti kan menjadi sebuah minyak dikemas dalam sebuah kemasan. Nah itu merupakan dikemas dalam sebuah kemasan, itu dia punya outputnya atau hasil dari proses barang jadinya ini. Terus yang berikutnya adalah perlunya mempelajari teori motivasi dalam menjalankan usaha. Nah, motivasi merupakan usaha dapat membawa seseorang atau kelompok tertentu tergerak atau terdorong. Nah, mempelajari teori motivasi ini juga sangat berpengaruh bagi eksistensi dalam sebuah perusahaan. Nah, seandainya tanpa adanya motivasi, pasti seseorang tuh untuk melakukan sesuatu itu tidak punya goal atau tidak punya tujuan apa yang mau dia kerjakan. Nah, motivasi juga ini sangat diperlukan bagi karyawan dalam suatu perusahaan, karena jika contoh kecilnya saja motivasi ini kan bagaimana kita bisa memberikan semangat terhadap diri kita, begitupun sebaliknya jika kita bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, kalau misalnya kita bekerja dengan tidak semangat atau tidak punya goal, pasti semua yang kita kerjakan tuh asal-asalan dan hasilnya tidak maksimal. Nah, hasilnya tidak maksimal ini kan sangat berdampak atau berpengaruh terhadap kinerja sebuah perusahaan. Nah, pada intinya adalah motivasi ini sangat diperlukan dalam berwirausaha atau dalam dunia usaha. Nah, kompetensi inti dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Nah, yang pertama itu adalah ada yang namanya teori resources based strategy. Nah, teori resources based teori ini membahas tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, ada juga strategi keberhasilan suatu perusahaan menggunakan konsep 7S. Nah, konsep 7S ini atau McKinsey adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis aspek internal organisasi sebuah perusahaan dengan menggunakan 7 elemen utama. Nah, 7 elemen utama pertama itulah strategi, structure, systems, terus skill, style, and share values. Nah, di sini saya rasa saya tidak perlu jelaskan. Nah, yang terakhir itu adalah model dari McKinsey 7S ini dapat diterapkan pada berbagai situasi dan merupakan sebuah alat yang sangat baik dalam yang pertama itu adalah merancang untuk suatu organisasi, terus meningkatkan kerja organisasi, menguji faktor-faktor perubahan dalam organisasi, terus menyelaraskan departemen dan proses selama akuisisi dan merger, dan menentukan strategi yang terbaik untuk organisasi. Baik, teman-teman, sekian saja penjelasan ini, semoga bermanfaat.